Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arum Syawati dan NRP 500120104 dari Departemen Fisika Angkatan 2020. Di sini saya akan membahas mengenai materi pertemuan 1 dan kedua tentang pengantar aspek-aspek dari metode eksplorasi geofisika dan struktur dalam bumi. Nah, apa saja yang kita bahas, yaitu yang pertama ada pengertian geofisika, yang kedua ada lapisan-lapisan bumi seperti kerak, mantel, dan inti bumi, yang ketiga ada sifat kimia dan fisik masing-masing lapisan. Nah, kita masuk ke pembahasan pertama mengenai pengertian geofisika, fisika bumi, parameter-parameter fisika bumi, dan aplikasi fisika bumi. Nah, pengertian dari geofisika menurut Santoso tahun 2002. Geofisika adalah ilmu yang menerapkan prinsip-prinsip fisika untuk mengetahui dan memecahkan masalah yang berhubungan dengan bumi, atau dapat diartikan mempelajari bumi dengan menggunakan prinsip-prinsip yang ada dalam fisika. Nah, bedanya geologi dengan geofisika, kalau geofisika itu tidak terlihat secara langsung di permukaan melalui pengukuran sifat fisiknya. Namun, kalau geologi itu mempelajari secara langsung seperti batuan, sampel bor, struktur, dan sejarah. Nah, di sini saya memberi contoh jenis-jenis metode atau survei geofisika menurut Carey 2002, yaitu metode seismik, parameter terukurnya waktu tempuh gelombang seismik, sifat fisik yang digunakan ada densitas dan modulus elastisitas. Dan aplikasi survei geofisika yaitu eksplorasi bahan bakar fosil seperti minyak, gas, batu bara, dan metode geofisika yang sesuai yaitu seismik, gravitasi, magnetik, atau elektromagnetik. Nah, tahapan dalam metode geofisika itu ada 3, yaitu akuisisi data, pengelolaan data, dan interpretasi data. Contohnya ada eksplorasi seismik. Lanjut ke pembahasan kedua mengenai lapisan-lapisan bumi, kerak, mantel, dan inti bumi. Yang pertama ada struktur dalam bumi. Itu secara umum dibagi menjadi 3, ada crust atau kerak, mantel dibagi 2, yaitu mantel bagian atas dan mantel bagian bawah, dan inti juga dibagi 2, ada outer core dan inner core. Nah, ada 2 perbatasan yang perlu kita kenali juga, yaitu Mohorovicic discontinuity adalah lapisan yang perbatasan antara kerak dengan mantelnya. Yang kedua ada Gutenberg discontinuity adalah warna yang hitam. Itu merupakan perbatasan antara mantel dengan outer core. Next, karakteristik struktur dalam bumi itu dapat ditujukan dalam gambar. Yang pertama ada crust atau kerak atau continental crust. Di situ ada silikon, oksigen, aluminium, iron, kalsium, sodium. Ada mantel, yaitu iron, magnesium, aluminium, silikon, oksigen. Outer core seperti iron, nickel, sulfur, dan inner core seperti iron. Nah, cara menentukan nilai ketebalan lapisan bumi itu dengan cara gelombang seismik. Kecepatan gelombang S dan P adalah gelombang mekanik yang dihasilkan oleh gempa bumi. Nah, besarnya itu fokusnya kita pada gelombang badan aja. Nah, yang pertama ada gelombang badan P wave atau VP dengan akar pangkat K plus 4 per 3G per O, bergantung terhadap inkompresibilitas material sama rigiditas material. Dapat diartikan bahwa VP ini lebih besar dari VS. Dan ini merupakan contoh dari gelombang longitudinal. Hanya ada VS, akar pangkat G per Rho, bergantung hanya terhadap rigiditas material saja. Ini merupakan gelombang transversal dan tidak bisa merambat di medium cair. Di sini dapat cair dan ini padatnya. Selanjutnya, bahasan ketiga mengenai sifat kimia dan fisik masing-masing lapisan. Yang pertama ada bagian keras atau kerak, itu terluar punya lapisan tertipis 5-70 km, punya temperatur surface bergantung pada bujur dan lintangnya. Dia masanya 1% dari massa total bumi, berinteraksi dengan atmosfer, komposisinya terdiri dari batu lepasan dan tanah. Terdapat 2 tipe, yaitu continental crust atau kerak benua kering dari granit dan densitasnya tidak terlalu rapat. Dan yang kedua ada oceanic crust atau kerak lautan berada di bawah laut dan lebih tipis daripada continental crust, tetapi dia itu lebih padat. Di sini ada contohnya kerak lautan dan ini kerak benuanya. Yang bagian kedua ada bagian mantel. Lapisan tertebal hampir 3.000 km dengan suhu 870 sampai 2.000 derajat Celcius. Massa paling besar berada di mantel sekitar 66%. Karena sangat panas, ada yang bagian atas fluid bisa mengalir. Komposisinya adalah rock yang mencair atau yang disebut magma. Nah, bagian selanjutnya adalah bagian core atau inti, lebih kuning. Nah, sangat dense atau punya tekanan yang sangat tinggi. Sekitar 4.000 mil dari permukaan diam sekitar 33% dari massa bumi, dan massanya itu hampir sama dengan planet Mars. Kesimpulannya, semakin dalam inti bumi, temperaturnya juga semakin tinggi, juga semakin kecenderungannya. Nah, semakin dalam inti bumi, tekanannya juga semakin tinggi. Halnya ada litosfer dan astenosfer. Litosfer merupakan gabungan antara crust dan upper mantle. Keras dibagi menjadi beberapa bagian dan terdiri atas batuan dan tanah. Sedangkan astenosfer terdiri dari batuan yang mengalir.
Artinya, lapisan inilah yang menyebabkan lempeng bumi bergerak dan menyebabkan lempeng litosfer itu bergerak karena pergerakan itu yang menyebabkan gempa bumi. Selanjutnya ada mesosfer dan bot. Kuat berada di bagian bawah dari mantel, berada di antara atmosfer dan core. Selanjutnya ada di core atau outer and inner. Bagian luarnya itu terdiri dari liquid, besi cair, dan nikel. Yang kedua ada bagian dalam, padat seperti besi dan nikel. Kenapa bisa padat? Karena tekanan di inti bumi dan inner core itu paling besar, karena dia berada di pusat bumi. Sekian presentasi dari saya, apabila ada kurangnya mohon dimaafkan. Apabila ada pertanyaan bisa kontak saya langsung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.